Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niluh Putuswartini, NIM 18130311012. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas LKM 4 Kewirausahaan yang terdiri dari 3 soal. Baik, kita langsung menuju soal yang nomor 1. Sebutkan cara untuk membangun usaha. Cara untuk membangun usaha yaitu yang pertama, berani memulai usaha. Yang kedua, berani menanggung risiko, tidak takut rugi. Yang ketiga, penuh perhitungan. Yang keempat, memiliki rencana yang jelas. Yang kelima, tidak cepat puas dan putus asa. Yang keenam, optimis dan penuh keyakinan. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab. Dan yang kedelapan, memiliki etika moral. Soal nomor 2, dengan membaca link berikut ini, jelaskan tips itu dengan usaha yang Anda ingin geluti. Untuk jawabannya, cara menjadi pengusaha sukses dari nol berdasarkan link yang diberikan yaitu yang pertama, yakinkan dirimu. Sebelum membangun usaha, kita harus yakin dengan diri sendiri agar usaha yang didirikan tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua, persiapkan model bisnis yang dijalankan. Setelah yakin dengan diri sendiri, siapkanlah model bisnis apa yang akan dijalankan ke depannya. Mulailah mencari model bisnis dengan melihat tren yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga, berpikir out of the box. Berpikir out of the box dimaksudkan untuk berpikir lebih kreatif. Janganlah berpikir hanya di zona nyaman saja. Cobalah untuk berpikir lebih kreatif agar usaha yang dibangun dapat menarik respon masyarakat banyak dan dapat memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat, siapkan visi dan misi yang jelas. Visi dan misi merupakan hal yang penting dalam membangun usaha. Dengan visi dan misi yang jelas, maka akan menuntun kita untuk mencapai tujuan usaha yang kita inginkan. Yang kelima, organisir diri. Dalam memulai usaha, kita harus bisa mengorganisir diri sendiri terlebih dahulu agar nantinya dapat mengarahkan semua elemen bisnis yang dimiliki. Selanjutnya, yang keenam ada rajin membuat catatan. Catatan dibuat dengan tujuan mengingatkan kita akan nasihat, tantangan yang ada dalam bisnis sehingga nantinya bisa mewariskan banyak pengalaman kepada orang lain. Selanjutnya yang ketujuh, fokus pada satu bisnis dulu. Sebagai pemula, fokuslah terlebih dahulu pada satu bisnis saja. Berusahalah untuk mempertahankan dan mengelola bisnis yang sudah dibangun sebelum berniat mengambil bisnis lainnya. Kemudian yang kedelapan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Menyiapkan diri atas kemungkinan terburuknya yang akan terjadi agar jika benar terjadi bisa mengambil sisi positifnya. Kemudian yang kesembilan, terbuka terhadap setiap evaluasi. Evaluasi penting dalam berbisnis. Nasihat atau saran yang diberikan saat evaluasi bisa dijadikan untuk membuat bisnis yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, terus belajar dan jangan cepat puas. Saat berbisnis, pastilah ada naik dan turunnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh cepat puas dan harus tetap belajar untuk bisnis yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, jalankan bisnis yang Anda sukai. Mulailah berbisnis sesuai dengan hal-hal yang kita sukai. Jangan melakukan bisnis karena terpaksa. Selanjutnya, jalankan bisnis yang Anda kuasai. Jalankan bisnis yang kita sendiri kuasai. Jangan memberatkan diri dengan menjalankan bisnis yang kita tidak kuasai atau tidak kita senangi. Selanjutnya, siapkan modal usaha. Pastikan dalam membangun bisnis kita sudah memiliki modal baik yang berasal dari diri sendiri maupun modal yang berasal dari orang lain. Selanjutnya, lihat peluang bisnis. Dalam berbisnis, kita harus jeli melihat peluang bisnis yang ada agar bisnis yang kita jalankan mendapat respon baik di masyarakat. Kemudian yang terakhir, tentukan target pasar. Menentukan target pasar juga menjadi hal yang tak kalah penting saat berbisnis. Target pasar haruslah tepat dan sesuai dengan produk yang akan kita jual. Kemudian soal yang ketiga yaitu tentang success story. Di sini saya akan menceritakan sukses story dari Rudy Salim. Rudy Salim, Crazy Rich Indonesia lulusan SMA. Rudy Salim, pria kelahiran Jakarta 24 April 1987, adalah salah satu miliarder muda Indonesia yang hanya lulusan SMA. Ia lahir di kalangan keluarga berada yang orang tuanya berprofesi sebagai dokter. Ia pun sempat mengenyam pendidikan di kampus kedokteran, namun harus drop out karena kedokteran bukanlah passion dirinya. Ia lebih tertarik pada bidang bisnis dan otomotif sehingga memilih berhenti kuliah dan mencoba untuk membangun bisnis.
Motivasinya untuk kuliah di kedokteran karena orang tuanya menjanjikan sebuah mobil. Setelah berhenti kuliah, Rudi menjual mobilnya seharga 400 juta dan uang hasil penjualan mobil tersebut digunakannya untuk membangun bisnis. Menariknya, usaha pertama Rudi bukanlah mobil atau bidang otomotif, melainkan game online yang dimulai pada tahun 2009. Namun, bisnisnya ini tidak lantas menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2013, profit game online baru dirasakan karena mulai digemari oleh masyarakat. Inilah titik bisnis Rudi. Dari modal keuntungan bisnis game online itu, ia mengembangkan sayap bisnisnya ke bidang otomotif dengan menjual supercar. Desember 2012, ia mulai mempelajari bagaimana cara menjual mobil mewah di Indonesia termasuk soal perpajakannya. Akhirnya, ia membangun showroom Prestige Image Motorcars. Pada penjualan perdananya, yakni antara tahun 2013 sampai 2014, ia berhasil menjual 3 mobil mewah. Dari situlah bisnisnya mulai berkembang. Awalnya Rudi memang hanya berhasil menjual beberapa mobil mewah saja, namun ia bertekad mengembangkan bisnisnya dengan cara membuat iklan hingga mensponsori sejumlah komunitas pecinta mobil mewah. Alhasil dalam setahun ia mampu menjual hingga 19 supercar setiap bulannya. Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce, dan Tesla adalah salah satu mobil yang terparkir di showroom miliknya. Harganya dibanderol mulai dari 3 miliar hingga 90 miliar. Ia mengambil untung paling kecil 5% untuk setiap mobil yang terjual. Namun, perjalanan Rudi tidak terlalu indah. Karena seperti pebisnis pada umumnya, ada masanya penjualan juga sepi, terutama ketika kurs dolar naik dan pemerintah menaikkan pajak pembelian mobil mewah. Dikenal sebagai miliarder muda di usia 32 tahun, Rudi memang diberkahi dengan kekayaan mumpuni. Adapun sayap bisnis yang membuatnya jadi salah satu crazy rich Indonesia, yaitu Prestige Image Motorcars, Excel Trade Indonesia, Time Machine 2 Escape Game, bank virtual, Sain Mako, bisnis rumah produksi, automo, rental kendaraan, dan bisnis F&B. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai LKM 4 kewirausahaan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.